Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja, meskipun di luar sana banyak pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta adik yang duduk di paling belakang untuk memimpin doa. Baiklah, doa selesai. Terima kasih. Bagi ketua kelas, nanti catat teman-teman yang tidak hadir, nanti serahkan pada Ibu saat jam pelajaran sudah selesai. Baiklah, di sini materi kita hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah. Di sini apakah ada yang tahu apa itu pengertian darah? Nah, darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, darah dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Nah, itu tadi pengertian darah dan plasma darah. Struktur fungsi darah yaitu yang pertama ada plasma darah, ada elemen seluler. Nah, plasma darah kan tersusun dari 91,5% H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Sedangkan elemen seluler yaitu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, di sini sistem peredaran darah yaitu peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sedangkan alat peredaran darah juga ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi atas dua, yang pertama arteri dan vena. Darah itu mengandung 55% plasma darah dan 45% sel darah. Sedangkan sel darah itu dibagi atas tiga. Ada yang tahu anak-anak? Nah, baiklah. Yang pertama yaitu eritrosit, yang kedua leukosit, yang ketiga trombosit. Eritrosit atau darah merah yaitu dia tuh mengandung Hb bulat bikonkav, jumlahnya kurang lebih 5 juta milimeter kubik. Fungsinya mengikat oksigen. Nah, sedangkan leukosit ada yang tahu? Leukosit itu yaitu darah putih. Darah putih itu berwarna bening, berbentuk tidak tetap, jumlahnya kurang lebih 800 per milimeter kubik. Jumlahnya kan banyak. Terus fungsinya pertahanan tubuh. Sedangkan trombosit atau keping darah yaitu jumlahnya kurang lebih 250.000 sampai 400.000 mm kubik. Dan fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, baiklah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Ibu rasa cukup. Selanjutnya yaitu peredaran darah. Peredaran darah itu yaitu alatnya jantung dan pembuluh darah. Fungsi jantung yaitu untuk memompa darah. Pembuluh darah ada dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh bilik atau vena. Pembuluh nadi yaitu mengeluarkan darah dari jantung, sedangkan bilik dia menuju jantung. Di sini kita lihat pembuluh nadi pada arteri mengeluarkan darah dari jantung dan menuju jantung. Yang kedua yaitu dinding kulitnya itu tebal atau elastis, sedangkan pada bilik vena yaitu tipis atau tidak elastis. Jika luka dia memancar pada nadi, sedangkan pada bilik yaitu jika luka dia itu menetes. Denyutnya terasa. Pada bilik denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi terdiri atas satu katup, sedangkan pembuluh bilik atau vena terdiri dari banyak katup. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar. Di sini peredaran besar dan peredaran darah kecil. Ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri ini nanti dia menuju ke aorta, ini aorta. Baru ke seluruh tubuh. Nanti ke vena cava sini, baru ke serambi kanan, baru nanti balik ke paru-paru lagi. Nah, di paru-paru ini
dia itu terjadi pertukaran O2 dan CO2. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada peredaran darah kecil, dia itu dimulai dari bilik kanan, aorta pulmonalis, baru ke paru-paru, baru ke vena pulmonalis. Nah, sama saja di sini di paru-paru itu terjadi pertukaran O2 dan CO2. Oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang peredaran darah besar dan peredaran kecil. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Ibu harap sudah cukup. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi juga tentang gangguan dari peredaran darah. Peredaran darah itu gangguannya yaitu yang pertama anemia atau kurang darah, hipertensi, leukemia, dan varises. Nah, anemia ini ditandai dengan adanya mukanya pucat, dan hipertensi ini dia ini darah tinggi, jadi tidak boleh mengonsumsi seperti daging yang berlebihan, itu tidak boleh. Leukemia dan varises. Varises ini ditandai dengan adanya urat-urat yang berwarna kebiru keunguan di bagian kaki. Baiklah, cara mencegahnya yaitu biar sistem peredaran darahnya bagus. Yang pertama, berolahraga 30 menit setiap hari. 2, mengonsumsi makanan yang baik. 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang ketiga, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu, narkoba, itu tidak boleh. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan mohon tugasnya dikumpulkan minggu depan. Baiklah, Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Baiklah, Ibu minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.